Perkenalkan, nama saya Zahra Alivia Yuanike dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang isinya mengenai proses bagaimana dan mengapa tentang sebuah topik yang berkaitan dengan kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua, setelah kalian mengetahui apa itu pengertian dari teks eksplanasi, yang kedua adalah tujuan dari teks eksplanasi tersebut. Teks eksplanasi memiliki tujuan untuk menyuguhkan informasi yang rinci terhadap para pembaca supaya bisa memahami mengenai suatu fenomena yang tengah terjadi. Yang ketiga adalah tentang struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi mempunyai 3 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Di sini pernyataan umum isinya mengenai sebuah topik yang akan dibahas, proses keberadaannya dan proses terjadinya atau proses terbentuknya. Yang kedua, urutan sebab akibat. Pada bagian ini isinya mengenai rincian penjelasan proses terjadinya sebuah peristiwa yang disajikan dengan urut atau bertahap, mulai yang paling pertama sampai yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir nih, interpretasi. Pada bagian ini isinya mengenai kesimpulan atau pernyataan mengenai topik yang sudah dijelaskan. Biasanya pada struktur yang ketiga ini jarang disertakan ya. Pada poin yang keempat, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi mempunyai 3 ciri-ciri. Yang pertama, berstruktur tersusun atas pernyataan umum, memiliki sebab akibat dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang mencantumkan menurut fakta dan kenyataan. Fakta ini berisian informasi yang sifatnya ilmiah. Berikut tadi adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Oke, pada poin yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah berisikan informasi yang menurut fakta. Yang kedua, menjelaskan informasi yang sifatnya ilmiah. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak mencoba mempengaruhi pembaca untuk mempercayainya. Yang keempat, fokus kepada hal umum, bukan partisipan manusia seperti tanah, longsor, gempa bumi, banjir, hujan. Yang kelima, lebih sering menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Yang keenam, memakai kata hubung atau konjungsi waktu dan kausal seperti jika, bila, sehingga, dan kemudian. Yang keenam, memakai kalimat aktif. Yang ketujuh, teks eksplanasi dibuat untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang dipaparkan itu memang benar adanya. Sekian dari saya. Terima kasih atas menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.